Alhamdulillah alladzi farada alaina al-hajja marratan fil umri min ghairi tikrar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala alladzi ja'ala al-ka'bata ashrafa baitin wa mazar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alladzi ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin bashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi sirajan wa hajan wa qamaran munira wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, saya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apapun yang diperintahkan dan menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perintah, dan itu merupakan rukun yang terakhir, yang kelima bagi umat Islam adalah menunaikan ibadah haji. Dan hari-hari ini saudara kita, tetangga kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sama bersiap-siap untuk menunaikan ibadah haji, karena mulai minggu depan para jamaah sudah diberangkatkan untuk menuju ke Tanah Suci setelah 2 tahun pemerintah Arab Saudi menutup pelaksanaan ibadah haji dari luar negeri termasuk dari Indonesia. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dahulu kala Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah, wa'adzim fil nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tiha min kulli fajjin amir. Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, wa'adzim fin nas, wahai Nabi Ibrahim, umumkan, beritahukan kepada seluruh manusia dengan kewajiban berhaji ke Baitullah. Dan saat itu Nabi Ibrahim kemudian bertanya kepada Allah, wahai Allah, suaraku tidak akan sampai ke penjuru negeri, suaraku tidak akan mampu untuk mencapai orang-orang yang berada di negeri yang jauh, maka bagaimana aku akan mengumumkan dan mengundang mereka untuk datang ke sini? Maka Allah menjawab kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, tugasmu adalah mengundang, tugasmu memberitahukan, panggil mereka, dan akulah, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang menyampaikan kepada mereka semua. Akhirnya Nabi Ibrahim bergegas naik ke Bukit Safa, wa fi qaul naik ke Jabal Abi Qubais untuk melaksanakan perintah itu. Dan Nabi Ibrahim bertanya lagi, wahai Allah, dengan apa aku mengundang mereka? Dengan perkataan yang seperti apa? Maka diperintahkan oleh Allah, katakan labbaik Allahumma labbaik. Maka Nabi Ibrahim pun menurunkan apa yang diperintahkan oleh Allah, labbaik Allahumma labbaik. Maka sejak saat itulah kemudian ibadah haji menjadi kewajiban hingga saat ini. Maka sungguh beruntung bagi mereka yang berhasil menunaikan kewajiban ini, dan mudah-mudahan kita semuanya ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk juga sampai ke sana untuk menunaikan ibadah haji. Kaum muslimin,
Jamaah Jumat rahimakumullah, setelah dipanggil wa'adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan, jikalau engkau sudah memanggil mereka kalangan manusia, niscaya mereka akan mendatangimu rijalan, dengan jalan kaki. Sebelum ada pesawat, sebelum ada mobil, sebelum ada alat transportasi, maka orang mendatangi Ka'bah, mendatangi Masjidil Haram itu dengan jalan kaki. Di dalam tafsir An-Nasafi ada seorang ulama, dia melihat ada orang tawaf berkeliling-keliling Ka'bah, rambutnya semuanya putih. Maka ulama bertanya, min aina anta, kamu berasal dari mana? Dari negara mana kamu berasal? Fadzakara baladan ba'ida, maka ia mengucapkan, aku berasal dari negara yang sangat-sangat jauh dari sini. Idzan mata kharajta min baitik, kalau engkau berasal dari jauh, lalu kapan kamu mulai berangkat untuk menunaikan ibadah haji? Kapan engkau keluar rumah? Maka kemudian dia berisyarah, menunjuk kepada kepalanya. Atara ala ra'si sya'ratun sauda, coba lihat kepalaku, yang mana rambutnya semuanya putih. Lihat kepalaku, adakah di kepalaku ini rambut yang warnanya hitam? Dilihat, oh tidak ada, rambutmu semuanya putih. Maka kemudian dia berkata, kharajtu min baiti wa ma ala ra'si sa'ratun bayda, aku keluar dari rumah untuk menunaikan ibadah haji dengan jalan kaki ini. Waktu aku keluar rumah, rambutku atau di kepalaku tidak ada satupun rambut yang berwarna putih. Artinya saking dari jauhnya kemudian jalan kaki. Wa ala kulli dhamiri, begitu juga mereka akan mendatangimu dengan naik onta atau naik kendaraan. Ya'tina min kulli fajjin ali, mereka semua berbondong-bondong datang dari penjuru-penjuru yang sangat-sangat jauh. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimahullah, tidak lain yang diharapkan orang-orang jauh berbondong-bondong datang ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji, tidak ada lain hanya untuk menjalankan perintah Allah dan mengharap pahalanya yang dijanjikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illa jannah, haji mabrur tidak ada balasan sama sekali melainkan surga, yang mana surga inilah puncak tujuan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimahullah, untuk mencapai haji mabrur minimal ada 3 syarat. Yang pertama adalah halal perbekalannya, ongkos naiknya, ongkos kendaraannya. Kalau ongkos perjalanannya halal, bekalnya pun halal, maka tatkala orang itu mulai naik, kalau dulu naik onta, di onta itu ada tempat kaki yang menggelantung, kemudian orang itu tatkala menginjakkan kakinya mulai berangkat untuk menuju ke Makkah, dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Nada munadin minas sama, maka ada suara yang tidak terdengar oleh manusia, yang itu berasal dari langit, labbaik wa sa'daik. Farahilatuka halal wa zaduka halal, selamat datang, tungganganmu halal, bekalmu halal, fahajuka mabrur, maka hajimu mabrur. Tapi sebaliknya, tatkala ada orang berangkat haji, ONH-nya haram, bekal yang dibawa juga haram, maka tatkala dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, maka ada yang membalas dari arah langit, la labbaik
wala sa'daik, tidak ada labbaik buatmu. Farahilatuka haram, karena ongkos kendaraanmu haram. Wazaduka haram, dan perbekalanmu haram. Fahajjuka ma'zur ghairu mabrur, maka hajimu itu berdosa dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mutaba'ah, harus mengikuti aturan yang telah digariskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khudhu anni manasikakum, ambil dariku manasik haji. Maka orang yang tidak mengerti manasik haji, melakukan ibadah haji dengan caranya sendiri, tentunya tidak akan diterima oleh Allah. Orang tawaf mestinya muter ke kiri, dia muter ke kanan, maka tidak sah tawafnya. Dikatakan oleh para ulama, kenapa orang haji harus muter ke kiri, berlawanan dengan arah jarum jam? Karena di kiri itu letaknya hati. Maka tatkala mengelilingi Ka'bah ke kiri, maka dia mendekatkan hatinya kepada Ka'bah. Kalau orang itu memutarnya ke kanan, justru hatinya jauh dari Ka'bah. Dulu zamannya Kanjeng Nabi, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, min aina nabda?" Tatkala mau sa'i, mereka tidak tahu dari mana startnya, apakah dari Safa apa dari Marwah. Maka baginda Rasul bersabda, "Ibda'u bima bada Allah." Mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah, bukanlah Allah memulai dengan perkataan inna Safa wal Marwah, dengan mendahulukan kata Safa. Dan tentunya yang ketiga adalah ikhlas. Maka amalan sebaik apapun tanpa didasari dengan ikhlas, maka semuanya tertolak. Sebagaimana hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang diputusi oleh Allah, di antaranya orang yang mati syahid, orang alim, dan orang dermawan. Tatkala ditanya, apa yang kau lakukan di dunia? Dia mengatakan, aku dulu bersedekah, aku dulu mengajar, aku dulu membaca Al-Quran. Ini semua kulakukan untuk meraih ridho. Maka Allah menimpalinya, kadzabta, kamu bohong, kamu dermawan untuk mencari perhatian manusia, untuk dikatakan sebagai orang dermawan, dan itu sudah kau dapatkan gelar itu di dunia. Maka kemudian orang itu dilemparkan ke dasar neraka, na'udzubillah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan yang terakhir, bagi yang belum terpanggil dan ditakdir oleh Allah untuk melakukan ibadah haji, jangan kecil hati. Dulu zamannya baginda Rasul, para sahabat berbondong-bondong datang kepada baginda Rasul. Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur wan na'imil muqim. Wahai baginda Rasul, orang-orang kaya itu panen pahala, memborong pahala. Baginda Rasul bertanya, bagaimana bisa pahala bisa didapatkan oleh siapa saja, tidak hanya orang yang kaya, yang punya duit? Ya baginda Rasul, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Bagaimana tidak ya Rasul? Tatkala kami sholat, orang kaya sholat. Tatkala kami ini puasa, orang kaya berpuasa. Tapi giliran bersedekah, orang kaya bersedekah, kami tidak. Tatkala orang kaya haji, kami tidak. Berarti kami kalah pahalanya. Orang kaya banyak pahalanya. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, maukah aku ajarkan sesuatu yang tatkala kamu mau melakukannya, maka engkau akan tidak kalah, bahkan nanti sama pahalanya dengan orang-orang yang kau ceritakan. Mau ya Rasul? Maka baginda Rasul memberitahu kepada mereka, dan kemudian turun kepada generasi seterusnya, nyampailah kepada kita. Apa itu jawaban Kanjeng Nabi? Tusabbihun wa tuhamidun wa tukabbirun khalfa kulli sholatin talatan wa talatin. Jangan pernah engkau tinggalkan untuk membaca tasbih subhanallah, membaca tahmid alhamdulillah, membaca takbir Allahu Akbar 33 kali setiap selesai sholat. Maka setelah selesai sholat, baca ini, maka kau tidak akan kalah pahalanya dengan orang-orang
yang engkau ceritakan ini. Inna ahsal kalam kalamullahi malikatan Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Barakallahu fi Qur'anil wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbi irhamna wa ghfir rahim.